Haleluya seluruh jemaat pada siang hari ini. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dulu dan saya mengajak kita untuk bersalaman dan tanyakan kabarnya di sepanjang minggu ini. Apakah diberkati melalui Natal Youth, Natal keluarga? Coba tanya dulu kabarnya. Apakah Bapak Ibu Saudara ada kedinginan? Kedinginan ya? Hujan di luar masih ada, cuman kita percaya dalam ruangan ini ada hadirat Tuhan, amin. Saya mengajak kita untuk sebentar bisa melompat ya. Seperti ini ya, bisa ya. Supaya agak sedikit hangat badan kita ini. Mungkin tadi ada yang basah, mungkin sepatunya, mungkin bajunya, lengan bajunya, atau mungkin celana kaki celananya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara bisa melompat agak 5 kali. 7 kali, 5 kali dulu ya. Kita coba ya. Tapi bagi ibu-ibu yang pakai high heels jangan terlalu tinggi loncatnya nanti takutnya jatuh. 3, 2, ya. 1, 2, 3. Aduh, kurang kencang. Sekali lagi ya. Dalam hitungan 3 sama-sama kita melompat. 1, 2, 3. Nah, ibunya nggak meloncat. Oh, sepatunya tinggi, maaf Bu. Nah, sudah mulai hangat tubuhnya? Coba lihat dulu kanan kirinya. Apakah ada sukacita? Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Syukur ya pada hari ini kita bisa beribadah sekalipun cuaca di luar sana hujan. Mungkin tadi itu sedikit membuat iman kita goyah. Tapi oleh karena kita cinta dan kita mengasihi Tuhan Yesus, kita bisa hadir di tempat ini. Katakan ke sebelahmu, kamu adalah orang luar biasa, kamu adalah orang yang mencinta Tuhan Yesus sehingga kita bisa berjumpa pada hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bersyukur kita masuk dalam ibadah kita Minggu 11 Desember 2022. Minggu kedua di bulan Desember tentang tema firman Tuhan tentang perbuatan baik. Saya percaya Bapak Ibu Saudara banyak telah melakukan perbuatan baik di sepanjang minggu ini. Biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk memberkati sekeliling kita. Nah, kita juga bersyukur di mana di minggu kemarin kita bisa melaksanakan ibadah Natal Youth tanggal 6 Desember dan telah berjalan dengan sangat luar biasa. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan Natal Youth dan juga pada hari Kamis tanggal 8 Desember telah berjalan dengan baik Natal Parents. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus kita yang luar biasa. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kaum bapak, kaum ibu yang telah beserta dalam pelayanan dan juga kepada semua jemaat Tuhan yang telah hadir. Dan pada hari ini juga telah terlaksana dengan baik Natal Sekolah Minggu yang telah berjalan tadi mulai dari jam 9 pagi tadi, semua berjalan dengan baik. Dan saya melihat juga semua anak-anak sekolah minggu mereka turun dengan wajah-wajah yang sukacita. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua guru-guru sekolah minggu dan juga hamba Tuhan yang melayani di ibadah Natal ini. Dan kita bersyukur Tuhan hadir dalam ibadah Natal kita di sepanjang minggu ini. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih, ada lagi Natal kita dalam minggu ini yaitu Natal 4D tanggal 14 Desember 2022. Kami mengundang kita semua yang telah masuk dalam 4D, kita bisa mempersiapkan dengan baik. Dan yang belum masuk dalam 4D, ayo kita bergabung dan kita bersama-sama merayakan Natal dalam grup kecil kita. Kita berikan yang terbaik, katakan ke sebelahmu, jangan lupa pada Rabu ini kita ada Natal 4D. Haleluya. Dan kita percaya serangkaian Natal kita di sepanjang bulan Desember ini bukan kita melihat oh Yesus lahir banyak hadiah dan sebagainya, tapi yang paling penting adalah Yesus lahir membawa pengharapan yang baru bagi kita semua. Amin. Amin. Semangat Natal. Selamat Natal. Bapak Ibu Saudara kasih, saya mengajak kita juga semua untuk bangkit berdiri. Ayat renungan bagi kita pada minggu ini diambil dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bersama kita membacanya Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar
akan dicurahkan ke dalam beribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Haleluya, selamat siang jemaat Tuhan. Semuanya kita pada siang hari ini ingin meninggikan Tuhan dan memuji Tuhan. Maka dari itu kita hangatkan badan kita karena kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya. Semua kita bersuka cita. Bila kiranya kehadiran-Mu Tuhan ada di tempat ini. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, come on, sukacita. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, sukacita, amin, sukacita. Gembiralah dan sambut Rajamu, di hati narikan syukur untuk Tuhan, bersama bersyukur, sukacita, 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 sukacita. Berikan kemuliaan-Mu, sukacita, 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 sukacita bagi. Angkat suaramu, nyanyi, sukacita, sukacita, dan kami bersuka. Sukacita bagi, sukacita, sukacita, yes, sukacita, amin, sukacita bagi, sukacita, 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 sukacita bagi dunia. Kembali berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sebab sukacita Natal itu yang terjadi dalam hati kami. Tuhan, kami melihat bahwa dalam hidup kami, dalam setiap langkah, dalam setiap perjalanan hidup kami, ada kebaikan Tuhan, ada penyertaan-Mu.
Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu takkan tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depan. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, hanya kasih-Mu itu yang sempurna, menghiburkan setiap kesedihan hati kami. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depan. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin. Ku berjalan bersama-Mu dalam setiap musim. Kau ada, sebab Kau Tuhan yang setia. Sebab Kau Tuhan yang sanggup melindungi, menaungi. Oh, Kau ada, dalam setiap pergumulanku, dalam setiap persoalanku. Hanya Kau Tuhan selamanya. Oh, forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be God. Your will be
kehendak-Mu. Jadilah apa yang Kau inginkan bagi kami Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang sanggup dan yang mengerti akan kami. Engkau Tuhan mengenal isi hati kami. Engkau tahu seluk-beluk dalam hati kami Tuhan. Mari selidiki hati kami. Apakah kami mencari-Mu, menyembah-Mu, menjadi penyembah-Mu yang berkenan Tuhan. Tuhan Kau tahu bahwa mata kami tertuju padamu. Hati kami condong kepada perintah-Mu Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kami mau selalu mengikuti setiap apa yang Kau kehendaki Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu.
menyenangkan hatimu. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku, saat ini mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dan juga topik-topik doa kita. Kita dapat melihat di layar televisi, kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan, sungguh indah hadirat-Mu kami rasakan Bapa di tempat ini Tuhan. Kami menaikkan Tuhan ucapan syukur kami kepadamu Bapa, buat kasih-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu, kemenangan-kemenangan yang sudah Kau kerjakan Tuhan di ibadah-ibadah Natal kami di dalam minggu ini Tuhan, di mana ada Natal muda-mudi dan juga Natal keluarga Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sukacita yang Kau berikan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat keamanan yang Kau berikan dalam ibadah-ibadah Natal ini. Dan kami juga berterima kasih Tuhan untuk setiap Tuhan korban-korban daripada jemaat-Mu yang telah memberkati ibadah-ibadah Natal kami, sehingga ibadah-ibadah Natal kami Tuhan boleh berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan tidak satu pun daripada korban-korban kami umat-Mu yang akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan saat ini Bapa, kami datang menaikkan doa kami di hadapan-Mu, di mana kami berdoa membela Tuhan ibadah Natal kami yang akan kami laksanakan. Ada Natal Tuhan, malam Natal pada tanggal 24 Desember dan juga Natal umum pada tanggal 25 Desember Tuhan. Kehadiran-Mu Tuhan di dalam ibadah-ibadah Natal ini ya Tuhan, dan Engkau Tuhan yang memberikan Tuhan Yesusku berkat-berkat kebaikan-Mu untuk memberkati ibadah-ibadah Natal ini sesuai dengan apa yang kami imankan Tuhan, apa yang kami doakan dan juga yang telah kami persiapkan untuk memberkati ibadah-ibadah Natal kami. Berkatilah kehadiran daripada umat-Mu Tuhan, baik jiwa-jiwa yang sudah setia Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan, demikian juga jiwa-jiwa baru Tuhan. Kami percaya oh Tuhan, semua umat-Mu dapat bergembira, semua umat-Mu dapat bersuka cita Tuhan, menyambut Tuhan hari kelahiran-Mu lewat ibadah-ibadah Natal kami. Demikian juga Tuhan Yesusku, semua kami umat-Mu dalam keadaan yang sehat, semua kami umat-Mu dalam keadaan yang baik Tuhan Yesusku. Kami percaya Tuhan kepada penjagaan-Mu. Demikian juga Tuhan Yesus, pelayanan hamba-Mu gembala sidang kami yang akan memimpin ibadah-ibadah Natal kami ini Tuhan. Kau yang memberikan kekuatan yang baru, kesehatan baik secara Tuhan fisik, demikian juga secara rohani. Dan Tuhanlah yang memimpin pelayanan hamba-Mu gembala sidang kami. Kau Tuhan yang memberkati, mengurapi firman-Mu yang akan hamba-Mu persiapkan untuk memberkati semua kami umat-Mu lewat ibadah-ibadah Natal ini Tuhan. Demikian juga Tuhan, semua kami pelayan-pelayan-Mu, kami juga mempersiapkan diri kami secara khusus dalam rohani kami, melalui hubungan persekutuan kami dengan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan ada sukacita, ada kedamaian, ada kasih yang dapat kami alirkan melalui kami pelayan-pelayan-Mu. Demikian juga keamanan di dalam ibadah kami ini Engkau berkati, aparat-aparat keamanan yang akan bertugas Tuhan, Kau juga yang memberkati mereka. Kami percaya Tuhan Yesus kepada penjagaan dan perlindungan-Mu sepanjang ibadah-ibadah Natal kami berjalan. Tidak ada Tuhan penyusup-penyusup yang masuk, tidak ada Tuhan kerusuhan, kekacauan Tuhan dari lingkungan ini. Darah Yesus yang membalut bungkus semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa kepadamu. Engkau Tuhan Yesus yang memimpin dan menuntun Tuhan Yesusku, oh gereja-Mu Tuhan, khususnya tim penggembalaan keluarga gembala sidang kami yang akan Tuhan Yesus menetapkan Tuhan tema dan juga topik-topik tahunan kami untuk tahun yang akan datang. Tuhan, Kau ada di dalam kehidupan mereka setiap saat, setiap waktu Tuhan. Kau ada di dalam doa-doa mereka, Kau ada dalam persekutuan mereka Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang mengenal dan mengetahui Tuhan segala apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan Tuhan di dalam rohani kami. Dan Engkau Tuhan sumber Tuhan Yesus penglihatan, Kau Tuhan Yesus sumber karunia, sumber nubuat. Dan Engkaulah yang menaruhkannya Tuhan Yesusku melalui persekutuan keluarga gembala sidang kami, sehingga tema-tema tema tahunan dan topik-topik bulanan yang akan Tuhan Yesusku Kau diperdengarkan bagi semua kami umat-Mu itu menjadi Tuhan Yesusku tema dan juga topik-topik yang akan kami kerjakan Tuhan, yang memberkati Tuhan setiap kami umat-Mu, memberkati pertumbuhan gereja-Mu. Dan tetaplah kami setia berdoa menopang keluarga gembala sidang kami Tuhan. Tidak berhenti kami memberkati mereka lewat doa-doa kami, karena kami tahu Tuhan Yesus Engkau Tuhan yang beracara
Allah, dan Engkau Tuhan Yesusku yang menghendaki Tuhan yang baik untuk gereja-Mu kerjakan di tahun yang akan datang, dan semua kami siap masuk Tuhan di dalam Tuhan Yesus tema dan juga topik-topik bulanan yang akan kami terima. Semua kami semangat, semua kami bergairah untuk mengerjakannya, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan telah persiapkan Tuhan bagi gereja-Mu di tahun yang akan datang, kami dapat mengerjakannya bersama-sama, dan kami melihat gereja-Mu ini Tuhan menjadi gereja yang diberkati Tuhan, gereja yang memberkati kota ini, memberkati gereja-gereja yang lainnya di kota ini Bapa. Bahkan Tuhan jiwa-jiwa Tuhan Yesus kami percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami menghancurkan segala pekerjaan-pekerjaan si jahat, segala kuasa-kuasa si jahat, segala roh-roh, penguasa-penguasa di udara yang mengikat, yang menggagalkan, segala kuasa Tuhan bekerja melalui ibadah-ibadah Natal kami tidak berkuasa, menghalang-halangi kuasa Tuhan mengalir lewat ibadah-ibadah Natal kami, segala kuasa kekacauan, segala kerusuhan, penyusup roh teroris tinggalkan ibadah-ibadah Natal kami, segala sakit penyakit kelemahan tubuh tinggalkan semua kami umat Tuhan, menghalang-halangi kami mempersiapkan pelayanan kami, ibadah kami dengan sungguh-sungguh tinggalkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa kegelapan yang membutakan mata rohani, yang membutakan telinga rohani, baik keluarga gembala sidang kami umat Tuhan, menggagalkan keluarga gembala sidang kami menangkap tema, baik topik-topik bulanan yang akan kami kerjakan untuk tahun yang akan datang, tinggalkan di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ku mau mengikuti kehendak-Mu selamanya Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Ku mau mengikuti-Mu Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini menjadi janji kami pada siang hari ini, bahwa kami mau selalu untuk mengikuti kehendak-Mu. Kehendak-Mu adalah untuk menyenangkan hati Bapa Sorga dan untuk menjadi teladan dimanapun kami ada. Bapa, kami bersyukur karena hari ini kami boleh beribadah. Ada 6 hari yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk bekerja, untuk beraktivitas, untuk berkarya. Hari ke-7 menjadi hari istirahat bagi kami. Dan hari ini kami memanfaatkan untuk dapat mengucap syukur kepadamu, untuk berterima kasih dan untuk mengucapkan sukacita kami betapa Engkau baik bagi kami Tuhan. Betapa Engkau telah mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik selama 1 minggu ini. Kami banyak belajar melalui perjalanan bersama denganmu. Dan hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari berkaryalah Roh Kudus, berkata-katalah bagi pribadi lepas pribadi, singkapkanlah segala hal yang masih belum terbuka bagi kami, dan buat kami mengerti akan firman-Mu.
Sehingga melalui pengertian akan firman Tuhan, membuat hidup kami menjadi lebih baik, dan cara hidup kami dapat dihormati juga di hadapan manusia. Kami berdoa buat setiap apa yang sedang kami gumuli, apa yang sedang kami hadapi, kami percaya pada saat ini, dan kami beriman bahwa firman Tuhan itu lebih daripada cukup untuk menjawab setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami arahkan hati kami, pikiran kami, mata kami, seluruh panca indera kami, untuk kami boleh belajar sesuatu dari firman Tuhan pada hari ini. Lembutkan setiap hati, untuk kami terima, dan kami percaya firman Tuhan dapat jatuh di tanah yang subur, berurat, berakar, dan menjadi buah yang baik dalam setiap kehidupan. Dalam nama Yesus kami menghancurkan segala pekerjaan setan, segala pikiran yang melayang-layang, segala kesakitan, kelemahan tubuh, tinggalkan tubuh kami, tidak percaya akan firman Tuhan, menolak perkataan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, tinggalkan setiap kami yang beribadah. Terpujilah nama Bapa, kami nikmati waktu kami untuk belajar firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Selamat siang semuanya Bapak Ibu Saudara, dan haleluya bagi semuanya jemaat Tuhan pada ibadah yang kedua pada siang ini. Nah, hari ini hujannya awet ya Bapak Ibu Saudara, seawet kasih Kristus pada kita, bukan seawet cintaku padamu ya. Boleh juga sih kalau sudah suami istri, tapi seawet kasih Kristus bagi kita. Nah, boleh juga katakan kiri kanannya, wah kamu hebat hari ini kalau bisa datang. Ya, dengan banyaknya hal yang bisa membuat kita khawatir, ragu untuk bisa datang pada hari ini, namun kita bisa beribadah secara fisik. Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang hebat sekali untuk bisa mengalahkan kekhawatiran. Tidak setiap orang bisa. Tidak setiap orang bisa. Jadi makanya saya ajak kita semua katakan kamu orang hebat di kiri kanan. Haleluya. Dan Bapak Ibu Saudara juga hebat bisa melalui satu minggu ini. Terlepas dari baik atau kurang baiknya minggu ini. Tapi kalau kita boleh berdiri pada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan bagi kita. Dan saudara bisa melewatinya, itu semua saudara orang-orang yang kuat. Orang-orang yang hebat. Dan sebentar lagi kita akan menutup juga tahun 2022. Dan kalau kita bisa berdiri di 31 Desember mengikut Tuhan, Bapak Ibu Saudara juga adalah orang-orang yang hebat. And you should proud of yourself. Bapak Ibu Saudara patut berbangga akan diri Bapak Ibu Saudara semua. Ya, karena perjuangan hidup ini hanya Tuhan dan kita yang tahu. Tidak selalu orang lain mengerti, tetapi kalau kita bisa berdiri, itu semua kita perlu bangga akan kehidupan kita. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan dan kita perlu bersyukur juga kepada diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau melihat keadaan, tidak selalu keadaan bisa kita syukuri. Ada juga keadaan-keadaan yang manis untuk dikenang, pahit untuk diulang. Cukup sekali, terima kasih. Jangan yang kedua kali. Nah, dan kalau kita bisa melewatinya, mari kita bersyukur. Itu yang kita syukuri Bapak Ibu Saudara. Itu yang kita syukuri. Dan patut berbangga akan Tuhan dan akan diri kita sendiri. Puji Tuhan, ini minggu yang kedua bagi kita. Dan kita akan belajar kembali mengenai tema pada bulan ini yaitu perbuatan baik. Nah, sebelumnya minggu ini kita sudah 3 kali lah sama hari ini mengadakan ibadah Natal khusus ya. Ada hari Selasa, Natal Youth, hari Kamis, Natal Parents, dan kemudian hari ini tadi pagi Natal Sekolah Minggu, Sunday School. Mana yang lebih seru? Ya, semua pasti seru, tapi kalau ditanya bisa berantem nanti. Yang parents pasti bilang peribadatan Natal kami lebih seru. Ya, kami menebak bahan-bahan dapur, gak banyak yang tahu. Ya, yang youth pasti gak mau kalah, enggak lah. Kami pasti yang lebih bagus, kami pakai dress code, kami tukar kadonya cantik-cantik. Yang sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu pun pasti gak mau kalah. Wah, Natal kami yang paling bagus. Ada snack, micin always be the best. Ya. Saya kemarin beberapa hari bilang sama siapa saya lupa bilang, saya katakan kalau micin sudah gak enak, aku rasa dunia ini sudah kiamat. Karena micin always be the best. Tetapi bukan berarti yang sehat, tapi selalu yang terbaik rasanya. Jadi masing-masing pasti merasa bahwa Natal ini yang paling baik. Semuanya seru Bapak Ibu Saudara. Di Natal Youth saya sendiri belajar bagaimana
Maria menyampaikan tentang berbuat baik dalam segala kondisi dan dia banyak menyampaikan kesaksian hidupnya sendiri. Dan saya mengamini bahwa firman Tuhan yang terbaik adalah kesaksian hidup kita. Bukan kesaksian hidup orang lain. Tidak salah mendengarkan kesaksian orang lain. Tetapi selalu yang paling baik adalah kesaksian pengalaman kita dengan Tuhan. Dan kemudian ibadah parents juga belajar mengenai tema yaitu teguh ya. Apakah arti teguh? Hati yang berakar kepada Tuhan. Nah, ini penting kayaknya nih bagi parents ini. Kayaknya karena terlalu banyak kan pahit, asam, asin, manis, garam kehidupan ini. Jadi perlu sekali teguh supaya tidak goyah dengan pahit, asam, asin, manis, nano-nanonya daripada kehidupan. Dan gamesnya pun menarik. Ya lucu karena yang disuruh menebak bahan dapur adalah bapak-bapak. Sebenarnya itu nggak lucu, menurut saya itu sebuah sindiran. Kalau bapak-bapaknya mengerti. Ya mudah-mudahan gak mengerti. Karena itu sebuah sindiran. Supaya bapak-bapak gak selalu bilang, makanannya gak enak. Ini misalnya contohnya. Bukan bapak-bapak di sini. Bapak-bapak mungkin di kedai lain mungkin. Ya, ini makanannya kurang ini, kurang asin, kurang apa. Tapi begitu ditanya ini apa, ya ada yang ngambil ketumbar menyangka itu jintan. Ada yang mau... Susah kan membedakan kunyit dengan temulawak. Itu bukan butuh pengurapan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara, itu butuh pengalaman untuk membedakannya. Nah di akhir ibadah pun ada salah satu muda-mudi, anak-anak youth bilang, bang tebak ini apa katanya. Saya bilang ini temulawak, saya bilang iyalah bang tahu ini. Ya itu bukan butuh urapan Roh Kudus, itu butuh pengalaman untuk mengetahui mana yang kencur dan mana yang temulawak. Nah sebenarnya itu sebuah sindiran kan supaya bapak nggak suka untuk kurang ini. Dan sindiran juga bagi ibu-ibu yang salah menebaknya. Ada yang kata kuncinya jintan kalau saya nggak salah, seperti padi begitu. Aduh, susah ya seperti padi. Terus kemudian bisa juga sih. Ya, ada yang putih, ada yang hitam katanya. Kuaci pasti. Kalau saya pasti akan bilang tuh kuaci. Kan seperti padi, lalu kemudian putih dan hitam. Lalu ada yang bilang untuk kari, oke. Nah, belum lagi bunga lawang ya, itu susah sekali tuh kalau ada yang bisa menebak bunga lawang. Oke, dan itu pun seru. Dan hari ini juga, tadi malam saya lihat persiapan daripada sekolah minggu. Saya sangat senang karena dilibatkan juga anak-anak sekolah minggu. Mereka bisa mulai belajar melayani sejak kecil. Ya karena hidup ini tentang melayani, bukan Bapak Ibu Saudara. Nggak ada yang lebih membuat hidup ini berarti ketimbang kita bisa melayani orang lain. Di situ kita bisa lihat bahwa hidup ini memang berarti. Nah, saya lihat ada 3-4 orang anak sekolah minggu yang ikut dan kemudian bungkus siapin ini dan itu. Mungkin bukan dengan barang-barang ataupun dengan dekorasi yang mahal, tetapi kesatuan hati membuatnya menjadi lebih bernilai. Saya yakin juga tadi berjalan baik, bukan guru sekolah minggu? Enggak ya? Apalagi yang berkhotbah tadi spesial. Ya kan, yang spesial. Dan saya lihat pas turun anak-anak sekolah minggu, wow, wajahnya memancarkan sukacita yang luar biasa. Dan mereka menjaga aset mereka masing-masing. Ya, yaitu snack micin. Karena seperti saya bilang, micin always be the best. Itu adalah sebuah aset di dunia, bukan di sorga. Sebuah aset dan mereka jaga mereka pegang masing-masing. Mungkin tidak akan dibagi dengan siapapun. Mungkin. Terima kasih juga buat semua yang sudah melayani dari Selasa, Kamis, dan hari Minggu ini. Terima kasih banyak. Boleh katakan kalau saudara tahu siapa yang melayani, katakan sama dia terima kasih banyak kamu sudah melayani. Karena saya mau ingatkan bahwa ibadah tidak terjadi sedemikian rupa. Ada sekumpulan orang yang merelakan dirinya untuk berkorban dan kemudian menjadikan ibadah itu berjalan dengan baik. Tidak hanya hari H, khususnya Hamin berapalah. Hamin 30, min 29, min 28. Nah, kita patut bersyukur dan mengapresiasi mereka yang telah mengerjakannya dengan baik. Apakah secara fisik ataukah secara non-fisik. Dan saya mengajak kita semua untuk terus bersatu hati, karena kita akan masih terus mengadakan ada Natal 4D ya pada minggu ini. Dan 2 minggu lagi kita akan merayakan malam Natal dan juga Natal umum. Saya mengundang semua jemaat yang tidak pulang kampung untuk sama-sama datang. Ajak juga kalau ada keluarga yang datang kemari, ajak juga tetangga yang belum beribadah, ajak juga kita bersama-sama.
Semangat Bapak Ibu Saudara. Siapkan yang terbaik. Bukan untuk diri sendiri saja, tetapi lebih lagi untuk orang lain. Karena kalau yang terbaik untuk diri sendiri sudah kita lakukan dari tahun-tahun yang lalu. Ya, sudah kita lakukan. Tanda kita dewasa, siapkan yang terbaik untuk orang lain. Pertama-tama untuk keluarga kita, dan kemudian orang-orang yang bisa kita lihat. Sekali lagi, hal yang membuat hidup ini berharga. Jadi kalau ada hari ini nih yang merasa, aduh hidup aku ini gak ada gunanya, gak ada nilainya, gak berharga, mulai melayani Bapak Ibu Saudara. Di situ kita akan lihat hidup ini berharga. Amin. Mari kita belajar firman Tuhan pada hari ini, yaitu mengenai perbuatan baik. Saya berikan judul pada hari ini, yaitu kebaikan Kristus, the goodness of Christ, atau the goodness of God. Kebaikan Allah. Salah satu yang kita pelajari pada minggu yang lalu, bahwa tujuan atau mengapa, why, saya harus berbuat baik, ada dua alasan utama. Alasan yang pertama adalah berbuat baik sebagai bentuk ucapan syukur kita, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Berbuat baik adalah wujud ucapan syukur orang-orang percaya. Selanjutnya, alasan yang kedua kenapa kita perlu untuk berbuat baik, sebagai bukti bahwa kita mengerti rencana Tuhan bagi kita. Bahwa rencana Tuhan bagi setiap orang bukanlah untuk ketenaran namanya. Bukanlah untuk kemasyuran nama orang itu. Nama Philip, nama Tony, Budi, Joko, atau siapapun, tidak. Tetapi tujuan Tuhan, rencana Tuhan adalah supaya setiap yang diciptakan berbuat baik. Itu adalah blueprint Tuhan bagi manusia. Nah, kita hari ini menyadari bahwa Allah selalu berbuat baik. Mari kita ingat di dalam Kejadian 1 mengenai penciptaan dunia ini. Ada hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari ke-6. Dan di setiap hari ketika Allah menjadikan langit dan bumi, siang dan malam, sampai hari ke-6 Allah menjadikan manusia, Allah selalu mengatakan bahwa semua yang diciptakannya adalah baik, adalah good, adalah jempol, adalah baik. Bukan hanya yang hari ke-6, tetapi yang dia ciptakan hari 1, 2, 3, 4, 5, semuanya baik. Dalam Kejadian 1 ayat 31 berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Dan pernyataan ini enggak cuma hari ke-6. Tuhan mengulang-ulangnya sebanyak 6 kali. Dari 6 hari yang menjadi hari penciptaan, di dalamnya itu ada diciptakan manusia. Tuhan gak hanya bilang 1, 2, 3, 4, 5 baik. Lalu hari ke-6 kurang baik. Karena hari ke-6 ada manusia. Justru ketika hari ke-6 Allah katakan bahwa semua yang dia ciptakan sungguh amat baik. Manusia diciptakan itu baik. Secara tampak luarnya baik, detail-detailnya baik, dan difungsikan untuk kebaikan. Kalau baik itu gak bisa setengah-setengah Bapak Ibu Saudara. Makanya ada orang bilang, tampangnya baby face, kelakuannya macam bandit. Apakah itu namanya baik? Tidak. Baik artinya dari luarnya baik, secara detail-detailnya baik, dan bertujuan juga untuk hal yang baik. Terus kemudian saya pikir-pikir ya Bapak Ibu Saudara, ini terdengar lucu juga ya, egois kayaknya gini. Siapa yang menciptakan dunia? Tuhan. Lalu siapa yang menilai itu baik? Tuhan juga. Saya pikir-pikir lucu juga ya. Saya ingat dulu pada waktu saya SMP waktu itu pelajaran budaya lokal itu membuat memahat
dari kayu. Jadi pilih motifnya apa, lalu kemudian pahat dari kayu. Saya nggak jago untuk itu. Jangankan itu, menggambar aja saya nggak jago. Saya paling nggak jago untuk menggambar. Dan Bapak Ibu Saudara mungkin bisa menebak gambar apa dari SD sampai SMP. Itu gambar nasional. Semua orang pasti menggambar itu bagi yang tidak tahu. 2 bukit dan 1 matahari serta sawah. Itu gambar saya selalu. Saya nggak bagus dalam menggambar. Lalu kemudian, saya nggak ngerti, lalu disuruh beli pisau kikir gitu ya, kayak pisau pahat, ada 3-4 biji, lalu kemudian saya kerjakan. Waktu itu saya minta salah satu teman gereja untuk membantu saya mengerjakannya. Setelah selesai, saya lihat, nama juga saya nggak ngerti. Apalah ini ya, saya pikir. Kayak ada lekuk-lekuk dan kemudian ya dicongkel-congkel begitu ya. Dan saya nggak ngerti. Tapi yang memberikan penilaian kan bukan saya. Saya yang mengerjakan, tapi standarnya datang dari guru. Saya harus bawa sama guru saya, lalu kemudian guru saya menilai. Lalu kemudian dia menilainya, wah ini bagus sekali. Saya dapat 90 atau 88 saya lupa waktu itu. Ini bagus sekali. Saya aja nggak tahu bagusnya dari mana. Yang penting selesai. Nggak kena marah. Nggak kena marah. Yang penting selesai. Dan guru saya yang melihat, oh ini bagus, ini rapi, ini begini. Saya pun nggak ngerti. Karena standarnya adalah guru saya. Flashback lagi ke SD. Suatu ketika kami disuruh membuat sebuah denah. Nah, saya bilang sama bapak saya, Pak disuruh buat denah, saya bilang. Masih SD, kelas 4 apa kelas 3, 4, antara 3, 4, 5. Pak buat denah, wah itu jagonya bapak katanya. Ya memang karena salah satu pekerjaan bapak adalah menggambarkan jaringan listrik. Wah bapak jago itu, sini biar bapak gambar. Dia gambarlah dulu ruko ini kan 4 lantai. 3,5 lah ya, kurang lebih 3,5 lantai. Terus dia gambarkan lantai 1, tangga, pintu, lantai 2, tangga, pintu, kamar mandi, semua dengan lengkap. Pintunya di mana, kamar mandi 1, kamar mandi 2, dan semuanya lah. Sampai lantai 4 dia gambar. Wah, lihat nih gambar bapak, bagus kan katanya. Dia yang gambar, dia yang bilang bagus. Bagus kan gambar bapak? Ada kertas HVS dulu ada banyak. Ada ya 4 lah ya, namanya 4 lantai kan. 4 lantai itu ada 4 biji. Wih, saya pikir muak. Untung bapak saya ngerjakan. Susah ternyata menggambar ini saya pikir kan. Susah ini. Dan saya pun dengan bangganya membawa hasil itu ke sekolah. Saya pikir, wah inilah gambar terbaik di sekolah ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan gambar ini. Begitu dikasihkan, kemudian dipanggillah nama. Philip 0. Saya pikir kok 0? Gak pernah saya PR 0 Bapak Ibu Saudara, gak pernah. Karena dulu juara ya pada waktu SD, saya nangis. Malu rasanya. Bukan malu, takut kena pukul. Tapi saya yakin waktu itu gak kena pukul, karena itu gambar bapak saya. Tidak mungkin dia akan pukul, karena itu gambar dia. Terus kemudian 0, saya pikir kenapa 0? Ada yang salah ini, kenapa 0? Dia bilang gini, Dek, ibu minta denah dari sekolah ke rumah. Bukan denah rumah katanya. Jadi denah jalan dari rumah ke sekolah. Aduh saya bilang. Terus pulang ke rumah. Wah bapak pun pasti gimana? 100 kan? Pasti bagus. Saya langsung bilang 0 pak. Wah dia langsung marah. Dia bilang, kok itu gurumu itu yang salah gini? Enggak pak, aku yang salah pak. Dia denah rumah ke sekolah. Bukan denah rumah itu. Ya. Karena yang menjadi standarnya adalah ibu guru. Jadi saya nggak bisa gambar, lalu saya bilang itu baik. Tapi dari Kejadian 1, Allah yang menciptakan dunia, dan dia sendiri yang menilai pekerjaannya. Satu sisi terdengar egois bukan? Atau terdengar lucu juga seperti cerita tadi. Tapi satu hal yang perlu kita sadari hari ini, kenapa Allah yang membuat dan dia sendiri yang menilai? Karena Allah sendirilah standar dari kebaikan itu. Amin. Seorang perancang busana yang terkenal, yang ternama, ketika dia membuat pameran busana, walaupun ada yang tidak suka dengan busana yang dia buat, dia nggak perlu pengakuan itu, karena dia sudah punya nama. Bahkan baju pasar pun yang diberikan label nama dia bisa jadi bernilai. Karena dialah standar daripada mode itu sendiri. Allah pencipta, Bapa Surgawi,
dialah standar dari kebaikan itu sendiri. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Jadi apa yang dia ciptakan, Allah sendiri yang berhak menilainya. Bahkan walaupun setelah manusia berbuat dosa, Allah tetap berbuat yang baik bagi kita loh. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Walaupun kita telah kehilangan kemuliaan Allah, jatuh dalam dosa, berseteru dengan Allah, Dia gak pernah berhenti mengerjakan kebaikan. Ini yang kita bahas pada minggu yang lalu dari kitab Mazmur. Bahwa God is good and do only good. Bahwasanya Tuhan itu baik dan hanya melakukan hal-hal yang baik. Prinsip ini perlu kita pahamin Bapak Ibu Saudara. Supaya tidak mudah bagi kita kecewa akan apa yang terjadi dalam hidup ini. Kecewa artinya berbeda kenyataan dengan harapan. Ya. Jadi kalau kita kecewa dengan Tuhan, itu seolah kita berkata, Tuhan kukira kau baik. Kukira kau baik, tapi kok yang terjadi gak baik. Maka saya mengajak kita semua untuk boleh mengerti bahwa Tuhan itu baik dan hanya melakukan hal-hal yang baik. Dia tidak pernah melakukan hal yang jahat. Dengan kita mengerti prinsip ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita gak akan kecewa akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita akan tahu walaupun secara konten itu peristiwa yang kurang baik. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, maka itu baik. Boleh katakan kiri kanannya, kalau Tuhan yang bekerja, pastilah itu baik. Dan Allah sendiri yang menjadi standar dari perbuatan-perbuatan baik. Dia menjadi penilai daripada kebaikan itu sendiri. Jadi walaupun di pandangan kita itu tidak baik, kejadian itu. Mungkin itu kejadian negatif, kejadian yang menyedihkan, kejadian yang mengecewakan, kejadian yang memiskinkan kita. Tetapi di balik itu, Tuhan merancangkan apa yang baik. Tuhan selalu merancangkan apa yang baik. Karena standar di mata Tuhan adalah baik. Dalam terjemahan Amplified Bible yang kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 31, bagaimana Tuhan membuat sebuah standar. Dikatakan, God saw everything that He had made and behold, it was very good. And He validated it completely. And there was evening, there was morning, a sixth day. Bagaimana Tuhan menilai, memberikan penilaian akan apa yang Dia ciptakan. Dia saw, Dia behold, dan Dia validate. Yang pertama, Dia melihat. Tuhan itu melihat. Tadi pagi Gembala Sidang mengatakan bahwa Allah Maha Tahu. Dia melihat. Tidak ada sesuatu pun yang lewat di mata Tuhan. Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai adalah Allah yang melihat. Bukan hanya di gereja, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia melihat. Melihat itu artinya dari luar, tampak luar. Tampak luarnya baik. Setelah itu dia behold, artinya observe. Tuhan itu meneliti, mengamati. Mengamati itu kurang lebih melihat dengan lebih detail. Mengamat-amati. Melihat dengan lebih detail. Demikian juga Tuhan ketika menciptakan bumi ini, Dia nggak hanya lihat, oh lihat baik enggak. Dia amat-amati, semuanya ini sudah balance enggak ya? Sudah seimbang enggak ya? Sudah cocok enggak ya? Demikian juga dalam kejadian dalam hidup kita. Dia nggak hanya mengizinkan terjadi, tapi Dia amati. Apakah semuanya ini tidak di luar batas kemampuan kita?
Dan setelah Allah mengamati, baru kemudian dia validate, dia validasi. Dia menguji bahwa benar itu baik. Jadi sebelum dunia ini running pun, sebelum dunia ini berjalan, dia sudah uji bahwa ini akan berjalan dengan baik. Demikian juga apa yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Sebelum dia izinkan itu terjadi, Tuhan sudah menguji bahwa itu akan berbuat kebaikan bagi kita. Tidak ada yang terjadi secara tiba-tiba dan di luar kemampuan kita. Itu sebabnya setiap hari yang kita jalani menjadi hari latihan, di mana kita melatih diri kita. Melatih untuk rajin, melatih untuk cekatan, melatih untuk peduli. Kalau kita nggak pernah melatih diri kita untuk peduli akan hal yang kecil, nggak mungkin kita bisa peduli akan hal yang besar. Jika kita mau melihat, kita memimpin sekelompok orang, sekelompok komunitas yang besar, maka kita mulai dulu memimpin komunitas yang kecil. Lebih lagi kita mulai belajar memimpin diri kita sendiri. Itulah training groundnya kita. Jadi setiap hari adalah hari ujian bagi kita. Supaya ketika nanti hal yang lebih besar tiba, semuanya jadi baik. Amin. Seorang anak sekolah yang tidak pernah mau mengerjakan PR-nya, hampir bisa dipastikan tidak mungkin melewati ujiannya dengan baik, bukan? Benar enggak? Kecuali gurunya itu agak-agak rada-rada miring ya. Jadi lain PR, lain pula ujiannya. Itu kurasa guru yang tidak baik. Tapi di mana-mana guru yang baik, dia sudah tahu akan apa ujian bagi siswanya. Dia pasti sudah punya gambaran. Ya enggak sih? Dia pasti sudah punya gambaran. Nanti siswanya mau ujian apa? Karena dia tahu bahwa nanti ujiannya akan tentang ini, maka PR-nya pasti berhubungan dengan itu. Supaya ketika nanti ujiannya datang, enggak kalang kabut siswanya, enggak kocar-kacir, enggak jadi mati gaya mau mengerjain apa. Karena ketika ujian, siswanya akan bilang, ini juga PR yang kemarin. Cuma lebih sulit sedikit. Apa? Lebih sulit. Iyalah, kalau sama aja kayak PR 100 lah semuanya. Ya kan, pasti lebih sulit sedikit. Gitu. Demikian juga dalam hidup kita. Hari-hari kita pun Tuhan sudah menguji kita bahwa kalau kita ikutin ujiannya, kita ikutin arusnya, kita ikutin prosesnya, suatu saat kita akan berhadapan dengan ujian yang lebih besar. Ujian yang lebih besar itu pun mendatangkan kebaikan bagi kita. Ada amin, Bapak Ibu Saudara? Nah, dalam Roma 8 ayat 28 yang kita baca tadi, dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Pertanyaannya bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi hal-hal yang baik terjadi kepada orang-orang yang mengasihi Allah. Sama-sama katakan kepada orang yang mengasihi Allah, katakan kiri kanannya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi kalau kita nggak belajar untuk mengasihi Tuhan, percayalah apa yang terjadi tidak bisa mendatangkan, dengan kata lain, bahkan yang baik pun yang terjadi belum tentu mendatangkan kebaikan. Karena kita tidak belajar untuk mengasihi. Contoh simpel, misalnya tiba-tiba kita dapat banyak sekali uang. Banyak sekali uang. Dan sebelumnya kita nggak pernah belajar mengasihi Tuhan. Gak pernah belajar beri, gak pernah belajar mengembalikan perpuluhan, gak pernah belajar memberikan persembahan, gak pernah belajar menolong mereka yang kekurangan. Tiba-tiba dapat uang, akankah uang itu mendatangkan kebaikan? Akankah? Belum tentu. Saat kurang aja kita tamak, apalagi saat berlebih. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Maka kita perlu mengasihi Tuhan supaya segala sesuatu yang terjadi, apakah itu buruk, apakah itu baik, sama-sama mendatangkan kebaikan. Apakah yang artinya mengasihi Allah? Mengasihi Allah artinya masuk ke dalam rencananya.
Dengan kata yang lebih detail artinya menyerahkan rencana kita dan menggantikannya dengan rencana Tuhan. Pertanyaan berikutnya, apakah rencana Allah bagi kita? Mari kita lihat dalam Roma 8 ayat 29 sampai 30. Apakah rencana Tuhan bagi kita? Saya akan bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab dari permulaan sekali Allah memutuskan bahwa mereka yang datang kepadanya dan ia sudah mengetahui siapa yang akan datang kepadanya harus menjadi seperti anaknya. Sehingga anaknya menjadi yang sulung dengan banyak saudara. Sesudah memilih kita, ia memanggil kita untuk datang kepadanya. Pada waktu kita datang, ia menyatakan kita tidak bersalah. Kemudian memenuhi kita dengan kebaikan Kristus. Memulihkan hubungan baik antara kita dan dirinya sendiri. Dan menjanjikan kemuliaannya kepada kita. Di dalam ayat 30 disampaikan dengan jelas apa sih rencana Tuhan bagi kita. Sama-sama katakan rencana Tuhan. Karena ini bukan rencana kita. Masing-masing kita punya rencana sendiri-sendiri. Ada yang mau jadi dokter, pilot, ada yang mau jadi mungkin masinis, mungkin ada yang mau jadi TNI, Polri atau apapun. Itu rencana kita. Apakah itu salah? I don't think so. Saya ngerasa nggak salah Bapak Ibu Saudara. Tapi di atas rencana kita, ada rencana Tuhan. Apakah rencana Tuhan setelah Dia memanggil kita dan menyatakan kita tidak bersalah melalui kematian Yesus di kayu salib? Ada 3 rencananya. Yang pertama, memenuhi kita dengan kebaikan Kristus. Karena setelah kita jatuh dalam dosa, kita nggak kenal apa yang namanya baik. Bahkan kebaikan kita pun seperti kain lapuk. Hal pertama yang Yesus lakukan, yang Allah lakukan setelah kita berdamai dengan Dia, adalah memenuhi kita dengan kebaikan Kristus. Yang kedua, memulihkan hubungan baik antara kita dengan Bapa. Hubungan. Yang ketiga, menjanjikan kemuliaannya kepada kita. Perhatikan, kemuliaannya, bukan kemuliaan kita. Roma 6 berkata bahwa sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sekali lagi kita diingatkan bahwa kita mengikut Tuhan, kita setelah berdamai dengan Dia, lahir baru, janji Tuhan bukan kemuliaan kita, tapi kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita akan lihat apa sih maksudnya kemuliaan Tuhan ini. Nah, melalui kasih karunia Kristus, kita dapat berfungsi sebagaimana kita harusnya. Sekali lagi bahwa Tuhan menciptakan dunia dan menilai bahwa semua yang Dia ciptakan adalah baik. Jadi setelah kita kembali kepada Allah, setelah kita berdamai dengan Tuhan, kita bisa berfungsi sebagaimana seharusnya. Fungsi ini, fungsi kita masing-masing, bila dikerjakan dengan sungguh-sungguh, maka akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain di sekitar kita. Enggak ada satupun kita yang tidak memiliki fungsi. Di keluarga, di dalam jemaat, di dalam pergaulan kita, di sekolah kita, dimanapun. Tapi kita hanya bisa berfungsi kalau kita berdamai dengan Kristus. Kalau kita izinkan Dia masuk dalam diri kita. Karena kita hanya bisa berfungsi kalau kita kembali kepada pencipta kita. Dan ketika kita mengerjakan fungsi ini dengan sungguh-sungguh, disitulah terjadi kebaikan Bapak Ibu Saudara. Di sanalah terjadi hal-hal yang baik. Di sanalah terjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Inilah kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah adalah gambaran dirinya sendiri. Ingatkah kita bahwa ketika Allah menciptakan manusia,
Dia menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Kemuliaan Allah adalah gambaran dirinya. Dan ini yang kita sempat kehilangan ketika kita jatuh dalam dosa. Di mana setelah kita berdamai dengan Allah, kita menerima kembali kemuliaan Tuhan. Apakah kemuliaannya? Gambaran diri Allah. Apakah gambaran diri Allah? Bahwa Dia baik dan selalu berbuat yang baik. Itulah kemuliaan Tuhan atas kita, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita mengerti bahwa ketika kita berbuat baik, itu bukan kayak menyiksa diri. Sehingga kemudian kita menjadi berhitung akan apa yang kita lakukan. Sudahlah, sudah 3 bulan aku baik-baikin. Udahlah, bulan keempat ini kuserahkan aja dia sama Tuhan. Sudahlah, gak lagi mau aku kasih sama dia. Dia pun gak mau bilang makasih. Ya pedih juga sih itu memang. Ya. Sudahlah, gak usah lagi kita doakan dia. Gak usah lagi kita kunjungi dia. Dia pun gak ada imannya. Dia pun, sudahlah, gak usah lagi diampuni. Kalau dihitung-hitung dalam seminggu ini udah 39 kali dia buat salah. Dihitung, memang dihitungnya. Memang benar-benar dia hitung, dia buat kayak roster misalnya, kayak agenda. Udah 39 kali dia buat salah. Sudahlah, tidak usah lagi nampuni. Hei, ketika kita berbuat baik, itu bukan menyiksa diri. Karena berbuat baik adalah gambaran Allah. Ketika kita berbuat baik, artinya kita menerima kemuliaan Tuhan. Dengan kata lain saya mau katakan, ketika kita berbuat baik, sebenarnya kita sedang dimuliakan bersama dengan Tuhan. Sedang ditinggikan bersama dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimanakah supaya kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan ini? Nah, yang perlu kita pahamin sebelum kita menutup firman Tuhan, bahwa kebaikan yang kita lakukan bukan kebaikan kita. Bukan apa yang aku pandang baik. Menurutku ini baik, bukan. Kalau begitu, standarnya bisa beda-beda. Standarnya nggak boleh beda. Katakan kiri kanannya, standarnya nggak boleh beda. Enak nggak kalau pergi ke rumah makan yang standarnya beda-beda terus setiap hari? Enak seminggu ini. Tiba-tiba minggu depan nggak enak. Pasti kita akan mengeluh kan. Cuma di openingnya aja enak. Makin kemari makin nggak enak pun. Nah, karena standarnya berubah, udah berbeda. Standar anak-anak Tuhan dalam melakukan kebaikan adalah standar Kristus, bukan standar kita. Supaya nggak beda-beda, amin Bapak Ibu Saudara. Jadi nggak ada anak-anak yang bilang, kau enak lah, lu enak buat baik. Bapak mama lu kan baik-baik, jadi lu berbuat baik sama mereka ya senang. Bapak gue jahat. Mak gue apalagi, coba aja lu hidup nih sama bapak mama gue. Seram bro, susah berbuat baik. Atau mungkin, ya enak lah di rumahmu kan adem-adem, harmonis, enak lah berbuat baik. Nyanyian-nyanyian rohani terdengarlah dengan nyaring. Rumahku coba. Bukan hanya panas di luar, panas di dalam. Coba di rumahku. Standarnya jadi berbeda. Karena kalau kita menggunakan standar kebaikan kita, standarnya mesti sama, yaitu standar Kristus. Karena kebaikan yang kita lakukan, bukan kebaikan kita, tapi kebaikan Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita perlu terhubung dengan Tuhan. Kita perlu connected. Kita perlu terhubung dengan sumber kebaikan itu sendiri. Bagaimana mungkin sebuah pohon menghasilkan buah kalau dia tidak terhubung kepada dasar sumber air yang melimpah? Demikian juga kita. Buah itu, perbuatan baik adalah hasil dari hubungan kita dengan Tuhan. Bukan sesuatu hal yang dibuat-buat. Lagi happy, baik. Lagi murung, ngeri kali, sadis. Bukan. Kita perlu terhubung kepada Tuhan sebagai sumber kebaikan itu sendiri, supaya kita bisa melakukan yang baik di segala musim.
Pergunakanlah kebaikan Tuhan, bukan hanya untuk sekedar selamat. Pergunakanlah hubungan kita dengan Tuhan, bukan hanya untuk lahir baru saja Bapak Ibu Saudara, tetapi untuk bersama-sama menjalani kehidupan kita ini. Sehingga kita makin mengerti maksudnya, kehendaknya, dan rencananya bagi kita. Jangan hanya pergunakan di awal saja, atau ketika butuh saja, tidak. Tapi pergunakanlah. Tuhan sudah buka jalan loh. Tuhan sudah merelakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus mati bagi kita. Jangan hanya tinggal sekali saja. Tiap hari kita pergunakan. Bukan hanya ketika kita berbuat dosa lalu kita minta ampun kepada Tuhan, bukan. Tetapi dalam segala perkara dalam kehidupan kita. Kalau ada orang pribadi yang lebih berkuasa dari kita, lalu mengatakan, ini kawan aku. Bukankah lebih baik kita mempergunakannya setiap saat daripada cuma sekali-sekali saja? Kapan butuh telepon, bro, gue lagi ada masalah ini. Kan lu lebih hebat nih dari gue nih bro. Bantu dong. 2 bulan lagi ada masalah, telepon lagi bro. Aduh ini ada masalah lagi bro. Mirip-mirip lah masalah 2 bulan yang lalu, tolong dong. Lama-lama kita akan lose kontak dengan teman kita itu. Padahal dia sudah bilang sama orang lain, ini adalah kawan gue nih. Ini adalah kawan saya. Dan dia adalah orang yang berkuasa misalnya. Dia adalah kawan saya. Kenapa gak kita pergunakan setiap hari? Kita pergunakan untuk bangun hubungan dengan orang tersebut. Ayo kita makan yuk, ayo kita ini. Sehingga suatu ketika ada problem, kita gak canggung untuk menelepon dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Demikian juga Tuhan sudah buka diri kepada kita loh. Kenapa hanya dipergunakan sekali-sekali? Jangan, mari pergunakan setiap waktu. Sama-sama katakan setiap waktu. Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Segala yang baik, segala yang sempurna hanya datang dari Tuhan. Jadi yang pertama supaya kita bisa melakukan kebaikan Kristus, kita perlu terhubung dengan sumber itu sendiri. Yang kedua, miliki perbendaharaan yang baik, simpanan yang baik. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Awasilah hati kita. Bukan dengan cara tidak bergaul dengan siapapun, hanya ke gereja saja, tidak. Kita perlu bergaul juga dengan pekerjaan kita, sekolah kita, di mana kita ditempatkan. Benar bukan Bapak Ibu Saudara? Tapi di saat kita di sana, awasi hati kita. Apakah maksudnya awasi? Jaga apa yang mau kita masukkan. Itu enggak tugas orang lain, itu tugas kita. Kita enggak bisa usir dalam nama Yesus, roh pendendam, menyimpan perkataan orang lain, mengingat dengan detail keburukan orang lain, pergi engkau setan. Itu sama kita mau nyuruh pergi hati kita. Pergi engkau hatiku, jangan tinggal dalam hatiku. Enggak, itu tugas kita. Kita nggak bisa kontrol orang lain. Kita nggak bisa kontrol circumstances yang terjadi. Kondisi yang terjadi. Tapi kita bisa kontrol apa yang mau kita masukkan dalam hati kita. Kalau selalu yang jahat, selalu yang buruk, selalu yang kurang, selalu yang tidak cocok. Percayalah, bahkan firman Tuhan pun akan terusir keluar dari hati kita. Benar Bapak Ibu Saudara? Karena orang hanya bisa mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan yang baik. Saya suka menegur Kak Meme, ya.
Karena itu budaya lah, ya budaya. Kayak suatu menegur, ya kadang-kadang bercanda, kadang-kadang terlalu serius. Jadi saya bilang gini, ada timun Kak Mei? Nggak ada. Kak, aku lagi mau masak nasi goreng, ada bawang potong? Nggak ada, belum belanja lagi. Ayolah Kak, buat ini yuk, ada tahu? Belum ada tahu lagi. Semuanya nggak ada. Ya nggak kali itu, maksudnya dalam waktu-waktu yang berbeda ya. Kesel nggak sih Bapak Ibu Saudara? Kesel. Nggak ada. Demikian juga sih dalam hidup kita. Ada orang butuh ditolong, nggak ada. Ada orang butuh dikuatkan, aduh lagi nggak punya perkataan baik nih. Ada orang butuh dikunjungi, aduh nggak ada waktu. Semua nggak ada. Karena memang nggak ada yang baik yang dia simpan. Seandainya ada timun, ada bawang potong, ada apapun yang dibutuhkan, maka tiba-tiba ada tamu pun, makanan pasti bisa tersajikan, bukan? Demikian juga kita. Selagi perbendaharaan yang baik kita simpan dalam hati kita, apapun yang buruk terjadi, kita pasti selalu siaga. Karena kita isi dengan yang baik. Ada amin? Yang ketiga, pikiran yang diperbaharui. Pikiran yang dibuat menjadi baru. Pikiran manusia itu rumit. Untuk diselami rumit. Masing-masing orang punya pikirannya sendiri. Memiliki cara pikirannya sendiri. Memiliki pilihannya sendiri. Pikiran kita hanya bisa diperbaharui kalau kita mengenal firman Tuhan. Gak ada yang lain Bapak Ibu Saudara. Tapi itu butuh kerelaan hati. Karena itu pikiran kita, gak pikiran orang lain. Kita pun gak bisa memaksa orang lain untuk serahkanlah pikiranmu sama Tuhan. Pikiranmu itu kotor, serahkan sama Tuhan. Gak bisa, itu hak dia. Demikian juga kita. Kita gak akan bisa mengerti firman Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Kalau kita gak serahkan pikiran kita kepada dia. Sekali lagi pikiran manusia itu rumit. Semua orang akan merasa dirinya yang paling baik dan dirinya yang paling benar. Pasti. Apalagi cewek. Apalagi wanita, pasti. Gak ada orang yang mau disalahkan. Gak ada orang yang mau mengalah. Gak ada orang yang mau sakit untuk memberi, gak ada. Itu udah jadi, udah menjadi sebuah hal yang wajar dalam kehidupan manusia. Maka kita perlu serahkan pikiran kita kepada Tuhan dengan mengenal firman-Nya. 2 Timotius 3 ayat 16-17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17 berkata, dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Siapa di sini kepunyaan Allah? Siapa di sini kepunyaan Allah, Bapak Ibu Saudara? Kita adalah kepunyaan Allah. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Sama-sama katakan diperlengkapi. Artinya lengkap atau kurang? Bukan dikurangi, tapi diperlengkapi. Supaya jadi lengkap untuk setiap perbuatan baik. Firman Tuhan itu yang memperlengkapi kita. Untuk berbuat baik. Pergunakan firman untuk mengajar. Pergunakan firman untuk mendidik. Pergunakan firman untuk menegur. Pergunakan firman untuk memperbaiki kesalahan. Terlebih dahulu bukan kesalahan orang lain. Tetapi diri kita sendiri. Amin. Jadi yang ketiga, pikiran yang diperbaharui. Supaya kita memiliki pikiran Kristus. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana cara bisa melakukan kebaikan Kristus. Yang keempat, menolong yang terhina. Matius 25 ayat 34-36. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari,
Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab, saya bisa katakan terimalah kerajaan, artinya terimalah kemuliaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Apakah itu? 35. Kenapa? Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Hal-hal ini adalah perbuatan baik Bapak Ibu Saudara. Dan kita melakukannya karena itulah kemuliaan Tuhan bagi kita. Jadi setiap kali berbuat baik, berbangga dirilah. Kalaupun gak ada yang memuji, say to yourself, hey, you've been good. Engkau sudah berbuat yang baik. Walaupun mungkin target yang kita berikan kebaikan, mereka gak selalu bilang makasih. Ada kadangnya gak bilang gak makasih. Ya sudah, say to yourself, hey, it's okay. Inilah kemuliaan Tuhan bagi kita, yaitu untuk melakukan kebaikan. Itu kemuliaan Tuhan. Orang yang melakukan kebaikan sedang berada dalam kemuliaan Tuhan. Saya mengundang tim Presence Worship untuk boleh maju sebelum kita mengakhiri firman Tuhan. Jangan merasa kecil hati untuk melakukan kebaikan. Jangan merasa, kok aku aja. Dialah sekali-sekali. Berkorban lagi. Memberi lagi. Nah, karena hari ini kita sudah menyadari bahwa ketika kita berbuat baik, kita sedang masuk dalam kemuliaan Tuhan. Lalu kemudian orang lain bertanya kepada Yesus, kapan kau lapar? Kapan rupanya kau haus? Kapan kau telanjang? Kapan kau miskin? Kapan kau gak punya tumpangan? Apa jawab Yesus? Matius 25 ayat 45. Mari kita baca sama-sama. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Tuhan mengajak setiap orang yang menjadi milik kepunyaannya untuk membuka mata, untuk melihat siapa yang sedang terhina pada hari ini. Dan ketika kita buka mata, hati kita tergerak oleh belas kasihan. Tuhan katakan, apa yang kita lakukan bagi mereka sama dengan kita melakukannya kepada Tuhan. Dan diperhitungkan Tuhan sebagai sebuah kebaikan. Sekali lagi, berbuat baik bukan tentang pahala. Tidak. Pahala kita sudah Tuhan berikan di kayu salib dengan darahnya yang tercurah bagi kita. Saat kita masih berdosa pun dia menghargai kita dengan darahnya. Kita berbuat baik bukan nambah pahala, bukan. Kita berbuat baik kepada orang lain karena kita mau berbuat baik kepada Tuhan. Sebagai bentuk kita bersyukur karena dia baik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya berharap ini membuat kita mengerti untuk melakukan kebaikan Kristus dimanapun kita ada. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan pada siang hari ini. Dan kami bersyukur Kau mengajari kami bahwa kebaikan yang kami lakukan bukanlah standar kami, tapi kebaikan-Mu. Itulah yang kami kerjakan. Maka hari ini, sebelum kami mengakhiri ibadah, kami mau puji Engkau, kami mau sembah Engkau, kami mau mengingatkan diri kami betapa baiknya Engkau bagi kami. Bahwa Engkau telah menebus kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian ini manis di hadapan-Mu. Mari umat Tuhan kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala
Come on church, mari gereja Tuhan, kita sembah dan tinggikan Tuhan. Karena Dia baik. And you've been always good Tuhan. Segala yang baik, segala yang baik ada karena-Mu. Mataku tertuju hanya karena-Mu, segala yang baik. Segenap hati kita bawa segala yang baik, segala yang baik ada karena-Mu. Mataku tertuju hanya padamu, segala yang baik, segala yang baik ada karena-Mu. Mataku tertuju hanya karena-Mu. Ku terkagum padamu, Rajaku, penebusku, dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu. Bapa, Kau Rajaku. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kembali apakah status kami sebenarnya, bahwa kami adalah anak-anak Kristus, anak-anak terang. Kami dipanggil masuk dalam kebaikan Allah untuk kemudian berbuat baik kepada orang lain. Itulah kemuliaan kami yang sempat hilang ketika kami jatuh dalam dosa. Dan dengan darah-Mu yang mahal, darah-Mu yang tercurah di Kalvari, Engkau memberikan kami kembali kepada fungsi kami, yaitu untuk berbuat baik bagi mereka yang terhina, bagi mereka yang lapar, yang haus, yang kekurangan. Terlebih-lebih kepada kawan-kawan seiman kami terlebih dahulu, dan kemudian kepada orang lain. Itulah kemuliaan kami yang sempat hilang, dan hari ini dikembalikan kepada kami. Dikembalikan kepada setiap orang yang akan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh dengar firman-Mu. Dan kami berdoa supaya firman Tuhan ini menjadi rema bagi kami semua, untuk kemudian boleh kami mulai kerjakan
Secara khususnya ini di dalam bulan Natal, biarlah kami pergunakan menjadi momen untuk kami menjadi berkat bagi orang lain. Untuk memberkati mereka yang memerlukan Tuhan. Tidak hanya berbicara tentang kami dan kami saja, tapi untuk melayani orang lain. Terima kasih Tuhan buat contoh yang diberikan juga melalui gembala sidang kami. Bagaimana hamba-Mu melayani jemaat. Bagaimana hamba-Mu melayani Tuhan dengan tidak hanya melayani di altar, tapi juga untuk berbuat baik kepada orang lain. Biarlah itu terus diteruskan dalam gereja ini sampai Kau datang kedua kalinya. Sehingga gereja ini dipenuhi dengan kebaikan Kristus. Tidak hanya di dalam musim yang baik, tetapi di dalam musim yang kurang baik pun kami dimampukan untuk berbuat baik kepada orang lain. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat persembahan yang kami bawa pada hari ini. Ini yang terbaik yang kami punya. Kami tidak kurangi sepeser pun. Bahkan kami tambah-tambahkan. Karena semua yang ada pada kami, itu semua karena Engkau. Dan sebagai tanda ucapan syukur kami kembalikan yang terbaik kepadamu. Berkati persembahan, perpuluhan, penginjilan. Segala macam bentuk persembahan yang diberikan. Setiap hati yang terbuka memberi kepadamu. Berkatilah ya Bapa, kembalikan berlipat kali ganda, cukupkan apa yang ada pada hari ini. Berkati juga Tuhan, semua yang sudah berjerilah pada hari ini untuk mengerjakan ibadah. Yang mengerjakan secara fisik ataupun non fisik, yang berdoa bagi ibadah ini. Berkatilah mereka semua Tuhan. Berkatilah mereka setiap para pelayan-pelayan yang sudah mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Biarlah lebih sungguh-sungguh lagi mereka kerjakan bagian mereka. Apa yang mereka korbankan tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Dan kami berdoa mereka menjadi teladan bagi kami untuk bisa berbuat baik dimanapun kami ada. Terima kasih Bapa. Di akhir ibadah ini kami berdoa juga bagi Indonesia. Berdoa supaya Indonesia ini pulih dan bangkit. Supaya Indonesia ini dapat bertahan di dalam segala kondisi. Berdoa pemerintahan kami memiliki hati yang jujur, hati yang adil dan hikmat bijaksana. Berdoa bagi Sumatera Barat, bagi Kota Padang, Tuhan melawat Kota Padang ini. Tuhan memenuhi dengan kemuliaannya. Sehingga keselamatan terjadi, pertobatan terjadi atas Kota Padang, atas Sumatera Barat. Berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, supaya selama bulan Desember dapat merayakan Natal dengan bebas. Dan gereja-gereja tetap menjadi berkat di dalam merayakan Natal. Kami berdoa juga Tuhan, bagi keluarga gembala sidang, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi gembala sidang kami secara khusus, memberikan hikmat dan visi ke depannya. Berkati juga keluarga, ministry full timer Tuhan, dan juga berkati leaders di dalam gereja, para pemimpin, para pelayan, berkatilah mereka semua. Biarlah Tuhan tambahkan apa yang kurang bagi mereka. Terima kasih Bapa, tibalah kami di ujung daripada ibadah kami. Kami sangat bersyukur kami boleh beribadah di tengah-tengah kondisi yang cuaca kurang baik pun kami boleh beribadah. Berkati juga kawan-kawan kami, saudara kami yang tidak bisa beribadah, mungkin oleh karena cuaca atau oleh karena kesehatan mereka. Kami berdoa supaya mereka tetap mengambil waktu untuk bersekutu dengan-Mu. Dan berdoa supaya mereka pun diberkati melalui firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan perjalanan kami, kesehatan, semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami hancurkan segala roh jahat yang mencuri firman Tuhan dari hati kami, menghalangi kami untuk berbuat baik kepada orang lain. Segala perbendaharaan yang jahat tinggalkan hati kami semua. Tabrakan kecelakaan maut di dalam nama Yesus. Tinggalkan setiap perjalanan di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, angkatlah tangan kita ke sorga dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa Tuhan kita, persekutuan dengan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat yang telah mati dan yang bangkit menebus dosa kita. Terimalah persekutuan dengan Roh Kudus yang menjadi sahabat dan penolong dari hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya menjemput kita yang percaya kepadanya. Terimalah berkat ini dengan iman dan hiduplah sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya dan diberkati berkata, Amin. Have a good Sunday, Bapak Ibu Saudara. Mari salam kiri kanannya dan sampai bertemu di ibadah kita berikutnya.